Saya Ahmad Nur Rahman, saya dari HK17C. Inilah tugas hukum kepailitan. Hukum kepailitan adalah suatu bidang ilmu hukum yang khusus diadakan sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Jadi berbeda dengan manifestasi dan hukum perdata lainnya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jika kita melihat definisi tersebut, maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Antara lain ada kreditor, ada debitor pailit, ada kurator, dan juga ada hakim pengawas. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan antara lain ada 2 atau lebih kreditur, di mana kreditur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau utang-utang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur di sini mencakup baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Kemudian berikutnya ada utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan karena kecepatan waktu penagihannya, sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase. Yang terakhir adalah karena kedua hal ini bisa dibuktikan secara sederhana. Permohonan pernyataan pailit ini diajukan kepada pengadilan niaga setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pailit. Maka debitur kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta kekayaan seperti yang tercantum di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, pengurusan harta kekayaan debitur pailit dan pemberesan segala utangnya akan dilakukan oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian sebenarnya pihak mana saja yang dapat mengajukan pailit? Nah, di sini di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan ditentukan pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan pailit, antara lain debitur itu sendiri, kreditur, kejaksaan, terutama dalam hal ini apabila menyangkut kepentingan umum ya. Kemudian berikutnya adalah apabila perusahaan berbentuk bank, maka yang akan mengajukan adalah Bank Indonesia. Apabila debitur adalah perusahaan efek, perusahaan clearing, lembaga penjamin, kemudian lembaga penyimpanan, hanya dapat diajukan oleh OJK sebagai pengganti dari BKPM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, hanya dapat diajukan oleh menteri. Kemudian syarat utama sebagai dasar hukum yang kuat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, antara lain debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur, kemudian debitur tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih. Kemudian di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.